Saudara sekalian, puji Tuhan, hari ini kita akan memulai ibadah. Mari kita akan berdoa, kita bangkit berdiri, mohon bangkit berdiri. Terima kasih ya Bapa, hari ini kalau Tuhan memberikan umur panjang kepada kami itu semua karena anugerah-Mu. Dan kami bersyukur ya Bapa, hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan. Biarlah sepanjang ibadah kami hanya nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Tuhan berkati seluruh pelayan Tuhan yang terlibat di dalam ibadah hari ini. Kami yakin dan percaya biarlah mereka mempersembahkan juga yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami yang sudah hadir di tempat ini. Kami sangat yakin dan percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kami persilakan duduk kembali. Puji Tuhan, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Bersyukur atas anugerah Tuhan kita bisa bertemu kembali di rumah Tuhan untuk dapat boleh memuji, membesarkan nama Tuhan bersama-sama. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah, meninggikan Allah kita yang hidup, Allah kita yang besar. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Ini kami datang kepadamu membawa pujian kami, sembah kami kepadamu Tuhan. Tak
Tuhan, Allah kami yang besar, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebab hanya Engkau saja yang layak ditinggikan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Kita yakin dan percaya bahwa kita menyembah Allah yang besar, amin. Amin, dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Mari sama-sama dengan sukacita kita bertepuk tangan memuji memuliakan Allah kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita. Semua disediakan Allah bagi
Allah kita. Dia sanggup melakukan banyak perkara, amin. Amin, karena dia Allah sumber kekuatan kita. Haleluya, Allah sumber kuatku. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kita mau memuji Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Bagi Tuhan, puji Tuhan. Sebelum duduk, tengok kiri kanan dan katakan, Yesus sumber kekuatanku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan memberikan persembahan. Mari saya undang para petugas kolekte yang ada untuk dapat boleh mempersiapkan kantong kolekte.
Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, Allah yang menjadi sumber kekuatan kami, satu-satunya Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk setiap berkat Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, sungguh Engkau Allah Bapa kami yang baik. Saat ini ya Tuhan, kami membawa persembahan syukur kami kepadamu, biar kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat boleh dipergunakan untuk pekerjaan pelayanan di rumah Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini kami umat-Mu, kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. memberikan kekuatan kepada kita. Gak perlu takut, gak perlu cemas. Ada Tuhan Yesus yang menolong. Sama-sama katakan, yang penting ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada siapa? Ada. Amin. Dia Tuhan, Dia Allah. Dia Allah yang besar, Allah yang sanggup menyelesaikan segala persoalan kita. Amin. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidup banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidup banyak masalahnya, ada
masalah pasti beres, amin. Amin. Tengok kiri kanan dan katakan, sudah beres toh? Sudah beres, sudah beres. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau setia, Engkau selalu ada menyertai kami. Walaupun kami menghadapi banyak persoalan, walaupun kami menghadapi banyak permasalahan, tapi kami punya keyakinan Engkau selalu ada menyertai kami. Engkau selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin, amin. Terima kasih, terima kasih. Sekali lagi sama-sama katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan
Ketika kami membuka mata pada pagi hari, kami menyadari itulah mujizat Tuhan, kemurahan Tuhan. Karena hidup tidak pernah diberikan oleh siapapun kecuali Tuhan. Kami mensyukuri untuk anugerah-Mu, memberi kami kesempatan kembali untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Di tempat ini sebagai ucapan syukur dan rasa terima kasih kami untuk seluruh anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami merindukan lebih dalam, lebih jauh lagi, memahami, mengerti perjalanan iman kami menjadi seorang pengikut Kristus. Supaya semakin minggu, semakin hari, kami makin mengerti jalan-jalan dan kehendak-Mu Tuhan. Masih begitu banyak hal yang belum kami pahami. Roh Kudus bantu kami untuk mengerti, untuk firman-Mu hari ini, untuk berita, sukacita, pengajaran hari ini. Kami membuka hati, beri kami hikmat, mengerti untuk mengerti dan mentaatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Pada hari ini saya ingin menekankan pemahaman tentang Kristen yang sejati, Kristen yang sesungguhnya. Namun Kristen yang sesungguh ini nampaknya sudah mulai hilang Bapak Ibu. Sehingga orang-orang Kristen tidak berjalan sesuai dengan sasaran. Tidak berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Maka itu saya memberikan tema firman Tuhan hari ini. Tidak ada yang mencari Allah. Itu bukan berarti bahwa kita tidak mengenal Allah. Kita mengenal Allah. Kita mengenal Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus. Tapi kita tidak melakukan apa yang Allah mau. Setelah kita percaya kepada Dia. Saya menggambarkan dua gambar ini untuk bisa membedakan antara umat yang menyembah berhala dengan orang Kristen, umat Allah. Kalau orang Kristen itu hubungan kita dengan Allah itu seperti hubungan bapak dengan anak. Bentuk benda, bentuk kayu, bentuk pohon, atau bentuk itu, legenda. Nah, kedua penyembahan ini tentunya Anda bisa merasakan beda banget, beda sekali. Yang satu hubungan anak dan bapak, tanpa peraturan yang kaku, kapan saja anak menemui bapak bisa, tanpa persyaratan. Hubungannya adalah hubungan darah. Seperti Roma mengatakan kita menyebut Allah itu Aba ya Bapa. Sementara umat itu menyembah Allahnya, pertama tentunya nggak jelas itu Allahnya, nggak jelas. Kedua dengan rasa takut. Dan ada hal-hal lagi lain yang nanti akan saya jelaskan, yaitu tentang kemanfaatan, tentang kegunaan. Apakah penyembahan saya ini bermanfaat enggak? Apakah ibadah saya itu ada manfaatnya enggak? Dan itu menjadi pertimbangan orang-orang yang beragama. Dari agama purba sampai agama modern. Modern di zaman sekarang ini ya tentu banyak agama. Kekristenan itu sangat berbeda dari agama Bapak Ibu. Nah, kekristenan yang sejati itu sudah mulai hilang. Tidak dijalankan oleh orang-orang Kristen dan mungkin termasuk jemaat kita. Paulus mengatakan kepada orang-orang di Roma bahwa tak seorang pun yang berakal budi itu arti berhikmat. Tidak ada seorang yang mencari Allah. Jangan menganggap bahwa kalau saya enggak loh, saya kebaktian kalau minggu. Saya pakai kalung salib, saya nyebut saya agama Kristen. Bukan itu ukurannya Bapak Ibu. Yang dimaksud tidak mencari Allah itu tidak ada kemauan keras untuk bergaul. Mencari tahu Allah itu apa, siapa, apa maunya, apa rencananya, apa panggilannya dalam hidup saya. Apa yang mesti saya kerjakan setelah saya menjadi percaya kepada Tuhan. Kita menganggap bahwa kalau sudah beribadah begitu hari Minggu, kita rasanya sudah puas.
Sudah puas. Nah, saya sudah cari Allah kok. Kapan? Hari Minggu. Coba tanya anak-anak saudara. Jack ini nyari mamanya kapan? Tiap hari. Cari orang tua. Jadi nggak heran kalau anak sekolah minggu turun dari atas cari mama. Iya, udah itu hal yang wajar. Gembala nggak usah malah marah-marah. Gangguin kebaktian. Memang begitu kok. Kalau nggak begitu justru itu bukan anaknya. Nah sekarang pertanyaannya, kita mencari Allah nggak Bapak kita? Atau cuma seminggu sekali? Nah kan aneh tuh, anak siapa tuh yang begitu tuh? Nggak deket sama bapaknya. Jangan-jangan hubungannya antara bapak dengan anak atau orang tua sama anak nggak merasakan kasih, nggak merasakan cinta, makanya nggak deket. Dan itu membahayakan Kristen seperti ini. Nah ini hari saya ingatkan kembali. Kekristenan itu adalah hubungan. Hubungan itu dimulai oleh Allah sendiri loh. Allah turun ke dunia ini menjadi manusia. Tidak ada Allah yang seperti ini mau menemui ciptaannya. Di sosial media kadang-kadang kan banyak mereka menghina. Oh Allahnya kok jadi manusia segala macam gampang-gampang. Saya balikin, Allah lu yang mana? Tolong tunjukkan Allah kamu kepada saya supaya saya bisa menyembahnya. Nggak bisa Bapak Ibu. Agama-agama di kolong langit ini, apapun agama itu, tidak pernah bisa menunjukkan Allahnya. Karena, jawabannya, karena tidak ada. Anda pikir berhala itu ada Allahnya? Nggak ada, kosong benda itu. Makanya kalau orang merobohkan bait Allah, mau merobohkan berhala nggak bisa melawan. Karena nggak ada nyawanya. Nggak ada nyawanya dia, nggak ada kehidupan. Justru yang nggak kelihatan setan bisa melawan. Yang nggak kelihatan dalam bentuk berhala, setan justru bisa melawan. Berhala nggak bisa. Nggak ada Allah di dunia ini. Kalau dia ada, dia menunjukkan dirinya. Samuel sih ada nggak? Ada. Ini orangnya. Ada menunjukkan dirinya. Tapi kalau ada seorang mengatakan, ada lu Allah, tunjukkan dirinya. Apalagi dia maha kuasa. Tunjukkan kalau dia berkuasa. Nggak bisa jawab yang begini. Nggak bisa. Allah kita tadinya nggak tahu, nggak kelihatan. Tapi dia menjadi manusia jadi jelas. Dia datang ke dunia ini. Dan di situ mulai hubungan terjalin. Kalau Yesus nggak turun, kita nggak bakal kenal Allah itu ada. Kalau Yesus tidak jadi manusia, kita nggak pernah tahu Allah itu ada. Cuma sebutan aja. Coba Anda bergaul dengan agama-agama lain. Dia bilang ada Allah. Sekarang balikin tanya sama dia. Mana Allah kamu? Tunjukkan pada saya. Gak usah jauh-jauh. Ya, foto aslinya saja. Foto aslinya. Jangan gambar, jangan rekaan, jangan perkiraan. Foto aslinya. Tolong tunjukkan kepada saya. Gak ada Bapak Ibu. Kita bersyukur Allah kita mau turun. Dia menunjukkan dirinya. Dan itu mulailah hubungan. Menemui kita manusia berdosa. Dia turun dengan misi lakukan penebusan. Saya mulai dengan berhala. Ini dari yang purba sampai modern sekarang. Anda perhatikan cara ibadah orang-orang purba, orang dulu. Sebetulnya intinya nggak beda dengan orang sekarang. Orang dulu untuk memperjelas Allahnya, dia buat dalam bentuk buatan tangannya sendiri, buatan umatnya sendiri. Dari pohon, dipahat, ya dari kayu, dari besi, dari tuangan, dari semen, dari batu. Dibuat begitu supaya Allahnya jadi jelas. Supaya dia sendiri waktu punya hubungan dengan batin, ada bendanya. Tapi jujur saja, benda itu nggak bergerak. Jadi penyembahan agama-agama atau ibadah, atau penyembahan berhala lebih jauh, adalah seperti Mazmur berkata, berhala bangsa-bangsa adalah perak, emas, bahkan kayu, pohon, tuangan semen, buatan tangan manusia sendiri, jadi Allahnya dibuat oleh manusia sendiri. Mempunyai mulut, tapi nggak bisa berkata-kata. Itu harus jujur. Coba pernah nggak lihat patung ngomong? Nggak ada Bapak Ibu. Mempunyai mata tapi nggak bisa melihat.
mempunyai telinga tapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Jadi nggak hidup sebetulnya berhala itu. Bayangin manusia minta tolong kepada benda yang mati seperti itu. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Kalau melihat penyembahan berhala, Allahnya nggak jelas. Seperti patung itu, tanya dah namanya siapa? Pasti diberikan nama oleh si penyembah sendiri. Oh ini nama dewa anu, dewa anu. Yang ngasih tahu siapa? Si penyembahnya, manusianya yang memberikan julukan. Nggak jelas namanya juga nggak tahu aslinya dari mana. Kalau Kristus, itu bukan manusia yang beri nama. Allah yang menitipkan nama itu kepada Maria. Nanti anak itu lahir namanya Yesus Kristus. Allah yang memberikan nama itu. Menyebutkan dirinya sendiri. Itu kan beda banget, beda sekali. Dari agama purba, penyembahan berhala, sampai agama modern sekarang, mereka cuma tahu Allah itu Maha Kuasa. Sebetulnya menyebut Allah Maha Kuasa itu nyontek dari kitab suci kita. Dari zaman Musa ketika Allah menunjukkan kuasanya, menghukum bangsa Mesir, membelah laut, itu kan sangat berkuasa. Itu orang-orang kafir sekeliling itu meniru, menyebut Allah yang Maha Kuasa. Sebetulnya mereka nggak punya Allah, mereka nggak tahu Allah seperti apa. Kedua, Allah-Allah dalam agama, Allah-Allah dalam agama-agama purba sampai modern sekarang, itu kalau menyembah menentukan waktu. Kalau menyembah Allah mesti pagi ya. Itu rata-rata agama begitu. Apa ya namanya rumusannya. Coba kita bandingin dengan kekristenan. Perlu nggak kita waktu? Enggak perlu. Anda mau bangun pagi jam 2 datang berlutut, Allah siap menerima doamu. Engkau menghadap ke kiri ketika rumahmu di Kelapa Gading, engkau ke kanan. Saya kebetulan di Citra, ngadep ke utara. Mana yang diterima? Dua-dua diterima. Kenapa begitu? Karena Allah itu roh. Dia ada di mana-mana, dia kapan saja ada. Itu namanya roh. Arahnya nggak usah ke kiblat Yerusalem, nggak usah. Bapak Ibu nggak usah Anda mengkiblat ke Yerusalem. Kita nggak tahu nih dari sini nih kiblat Yerusalem mana, nggak apa-apa. Bentuknya gereja, apakah ke kiblat Yerusalem? Nggak perlu. Allah hadir di sini. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah mereka. Sangat jauh berbeda antara agama dengan kekristenan. Pakai mantra Anda, andaikan Anda lupa dalam nama Yesus gitu, ketika berdoa nggak pakai dalam nama Yesus, nggak apa-apa. Tetap berkuasa. Doa orang benar besar kuasanya tanpa nama Yesus. Karena Anda adalah anaknya. Cucu saya, anak saya, kalau manggil saya nggak pakai nama Samuel. Dia panggil Pak, itu aja. Kadang Pak, udah tahu kita tuh berkuasa banget begini. Istri-istri juga kan, Pak, langsung berkuasa sekarang. Ya, tanggal 30, Pak, besok. Berkuasa mantra luar biasa. Nggak usah pakai nyebut nama suami kita. Karena udah hubungan batin, udah hubungan darah. Paham maksud saya perbedaannya Bapak Ibu? Orang-orang beragama purba dengan orang agama sekarang modern sekalipun, ya, dia menyembah Allahnya nggak kenal secara pribadi. Dia cuma tahu secara umum Allah yang akbar, Allah yang besar. Kita kenal secara pribadi. Maka kita memanggil dia Bapak. Tidak ada anak yang memanggil Bapak kalau tidak mengenal pribadi sendiri-sendiri langsung. Anak saya memanggil saya Pak, nggak usah pakai nama nyebut nama, sudah langsung batin kita berhubungan. Entah nanti dia di luar negeri, di luar kota, waktu dia telepon saya manggil Pak, udah langsung hubungan batin. Karena memang dia dilahirkan dari darah daging saya. Begitulah hubungan kekristenan. Beda dengan agama yang lain. Dia masih meraba Allahnya. Makanya banyak macam-macam ritual. Nah, saya kembali ke ritual nih. Jadi kalau ada waktu yang ditetapkan untuk ketemu Allah, ada arahnya, ada tempatnya, ada mantra-mantra, itu namanya ritual. Ritual. Oke, lanjut. Bagian ketiga, agama-agama purba sampai agama modern sekarang, itu penyembahannya bertujuan ajas manfaat. Ajas manfaat begini, kalau
Ya, kalau saya perlu, saya datang sama Allah. Siapa yang pernah ke Gunung Kawi? Saya sudah. Bukan untuk menyembah, untuk melihat. Banyak yang ke sana. Kenapa banyak? Karena butuh. Supaya dagangannya laku, laris, minta rezeki, itu. Jadi ajas manfaat itu berlaku pada agama-agama kuno dan agama modern. Karena aku punya keperluan, aku datang menghampiri Allahku itu. Maaf kalau ditanya Allah yang mana? Nggak tahu, pokoknya aku datangnya seperti orang itu ramai. Ada yang ke kuburan. Jadi setahu saya pernah datang, naik gitu ya. Kan ada anak tangga tuh, itu banyak pengemis. Maju sedikit itu rata jalanan, jalan rata. Itu banyak yang jual, ada restoran, ada masjid, ada tepekong. Itu sebelah kiri kan. Ke kanan sedikit itu ada kuburan. Dan awalnya itu dicoba oleh orang kampung di katanya dalam sejarahnya orang kampung itu datang coba satu orang ke situ minta kerinduannya, dikabulkan. Lama-lama dari mulut ke mulut orang dengar bahwa kalau datang ke situ ke kuburan itu permintaanmu dikabulkan. Wah, jadi rame sekarang. Dari minta anak sampai minta rezeki, minta kejayaan, minta naik pangkat, macam-macam. Sebelah kanan itu. Dan saya melihat banyak orang yang semedi nunggu itu di situ di depan kuburan itu, kuburan sudah lama ya, udah puluhan tahun. Di depannya ada sebatang pohon itu yang dipercayai kalau daunnya jatuh beginilah, bunganya jatuh beginilah. Mereka menunggu itu. Jadi magis memang. Dan mereka datang karena ajas manfaat, karena aku punya keperluan. Terus yang kedua, karena menguntungkan, makanya aku datang. Aku dapat rezeki nanti pulangnya. Kita nggak tahu. Apakah betul tidaknya kita nggak tahu. Tapi dari mulut ke mulut omongannya begitu. Karena ada keperluan aku datang. Karena ada untungnya aku datang. Karena ada gunanya aku datang. Itu namanya ajas manfaat Bapak Ibu. Aku datang menyembah. Aku meminta tolong. Sekarang kita putar balik. Kalau nggak ada keperluan, nggak datang. Berapa lama orang datang ke Gunung Kawi? Ya kadang-kadang ada yang setahun sekali. Mama papa saya dulu sebelum Kristen baru seumur hidup sekali. Jadi selama 50-60 tahun baru sekali. Itu kan manfaat namanya. Ketika ada keperluan baru datang. Kekristenan tidak itu. Kekristenan harus menemui Bapa tiap hari. Seperti anak menemui orang tuanya tiap hari. Rindu, kangen. Itulah hubungan kita dengan Tuhan. Beda banget Bapak Ibu. Jadi kalau Anda tidak punya kerinduan, dipertanyakan Anda itu anak siapa? Kita ini anak siapa kalau nggak punya kerinduan datang kepada Allah? Kalau cuma seminggu sekali, maaf saja. Kedatanganmu ibadah hari Minggu belum membuktikan hubunganmu dengan Allah. Pak, bulan depan saya datang mau ke gereja. Nah, you ajas manfaat. Karena lu punya kebutuhan, lagi bergumul ya, lagi ada keperluan ya, lagi sakit ya, lagi masalah dengan suami ya, usahamu lagi mulai turun ya. Jangan seperti itu kekristenan. Ada keperluan atau tidak ada keperluan, hubungan tetap berjalan. Setuju saudara? Ya, setuju. Karena hubungan kita dengan Tuhan bukan ajas manfaat, karena hubungan batin, hubungan Bapa dan anak. Jadi poin ketiga adalah agama purba, agama modern sekarang adalah ajas manfaat. Saudara jangan lakukan itu dalam kekristenan. Saya sudah jelaskan perbedaannya. Jika kita nggak membutuhkan, jadi kita nggak peduli. Orang yang pergi ke Gunung Kawi sekali udah kaya, balik lagi nggak? Ya ada yang balik, ada yang nggak juga. Nggak terlalu peduli dia. Umatnya nggak peduli sama Tuhan, Tuhannya juga mungkin nggak peduli sama dia. Kalau dia ada Tuhannya. Tapi kekristenan nggak gitu Ibu Bapak. Kita tiap hari menjalin hubungan dengan Allah kita. Kalau mereka beribadah, jadi ibadahnya itu sarana untuk mengambil keuntungan. Saya mau beribadah nih, apa tujuannya? Supaya Allah kasih sesuatu sama saya. Itu ajas manfaat. Pemanfaatan. Kita tidak. Kita beribadah, kita jawab karena saya mengasihi Tuhan. Saya cinta Tuhan. Kenapa? Dia sudah mati buat saya.
Masakan saya tidak mengasihi dia? Saudara dan saya yang mengaku Kristen, itu bukan beragama. Saya takut orang-orang Kristen, saya khawatir orang Kristen datang ke gereja atau gereja-gereja dibuka untuk membuat ritual. Mungkin ritualnya nggak seperti agama purba. Kita udah zaman modern. Tapi ritualnya tetap sama isinya. Pakai alat musik. Mereka juga kan pakai alat musik. Cuma alat musiknya kuno. Rebana, trompet mereka dulu ya. Gitu. Kita sudah berubah. Ganti saksofon trompetnya. Rebananya ganti drum. Ganti perkusi. Hanya diubah aja alatnya karena sesuai dengan zaman. Kita zaman modern, dulu zaman kuno. Isinya sama saja, membuat ritual untuk menghadap Allahnya. Saya khawatir Kristen itu sekarang begitu. Membuat peralatan, menyediakan sarana untuk membuat ritual. Makanya dulu saya pernah berkhotbah, ibadah ini untuk siapa sebetulnya? Kita menaikkan pujian, kita melatih diri, puji-pujian untuk siapa? Jangan-jangan nanti ibadah di gereja itu sama seperti show bintang-bintang terkenal. Belakangan ini kan banyak datang ya penyanyi-penyanyi Korea, K-pop ya. Tapi banyak juga penyanyi-penyanyi Indonesia yang masih oke. Jangan-jangan gereja itu show-nya kayak begitu. Jadi di gereja itu orang menampilkan show sehingga ibadah hubungan Allah dan Bapa jadi hilang. Orang datang untuk senang-senang, dihibur, entertain rohani. Itu ritual menurut saya. Cuma lebih modern di zaman sekarang. Isinya sama saja. Kalau tanya kenapa ke gereja? Saya lagi pusing Mas Samuel. Ya, saya mau ke gereja cari Tuhan, minta tolong gitu. Saya takut loh, minggu kemarin saya nggak ke gereja, order saya lewat. Gagal saya. Banyak orang berpikir begitu. Hubungan anak dan bapak udah mulai pudar. Sekarang ada hubungan bisnis dan manfaat. Kekristenan sejati seperti itu pudar. Karena pendeta-pendetanya sendiri sudah kehilangan juga pemahaman. Nggak ngerti dia, mulai hilang pemahamannya. Kekristenan itu harusnya menjalin hubungan. Hubungan kita dengan Allah. Hubungan anak dan bapak. Datang menghampiri dia. Kapan? Di mana? Nah, kapan? Di rumah. Tidak selalu di gereja. Jangan cuma seminggu sekali. Kalau saudara sudah beribadah hari Minggu, jangan merasa bahwa saya udah jalin hubungan. Belum. Tidak pernah ada anak yang baik ketemu bapaknya cuma seminggu sekali. Apalagi ibadahnya jarang-jarang. Ada yang sudah sampai 1 bulan gak ibadah. Alasannya apa? Sibuk. Pekerjaan, proyek lah, aku disuruh bos lah segala macam. Kalau buat saya enggak, saya komitmen. You jangan suruh saya pada hari Sabat. Tuhan yang suruh saya datang pada Sabat. Bos yang lain saya tolak. Pak hari ini enggak, maaf. Hari Minggu saya mesti ada di gereja. Sudah komitmen saya. Begitu. Harus ibadah. Saya mesti menemui Allah saya. Selain saya menemui Allah saya hari Sabat, saya menemui Allah tiap hari di rumah. Pagi hari saya datang. Malam hari saya datang juga. Kadang-kadang siang hari kalau saya sempat. Saya duduk di rumah. Duduk ngobrol dengan Tuhan, bicara. Kadang-kadang sambil membaca Alkitab, saya merenungkan. Itu pun sang bicara. Kebetulan sekali saya sedang belajar bahasa Inggris lagi. Saya ambil Alkitab. Jadi Alkitab King James, Alkitab bahasa Inggris, saya panggil guru privat secara online. Jadi seminggu 3 kali. Kita bahas kitab Mazmur. Jadi selain membaca menerjemahkannya, lalu saya berdiskusi dengan maknanya dengan guru les itu. Itu pun mendalami, merenungkan. Ini saya bawa Alkitab cetakan baru lagi nih Bapak Ibu dari Lembaga Alkitab Indonesia. Diperbarui kata-kata yang kurang tepat, diperbarui. Ini salah satu yang saya beli di kemarin di BPD. Saya teliti lagi kenapa ini kata-katanya beda ya. Maksudnya apa ya? Roh itu penurut, daging itu lemah. Saya lihat di sini.
Oh, daging itu tabiat di sini di zaman. Saya teliti lagi, bukan untuk khotbah tapi untuk memahami lebih dalam Tuhan tuh maunya apa tuh, maksudnya apa ya. Saya ingin tahu Bapak itu bicara sama saya apa secara pribadi. Sebelum saya khotbahkan ke umum, saya beritahukan kepada jemaat, itu harus bicara kepada saya dulu. Dan itu saya lakukan, mumpung saya masih hidup. Kalau udah di sorga, udah gak ada kesempatan itu lagi. Beda, udah beda suasana. Alvin berkata, aku bersyukur loh melihat perkembangan pertumbuhan anakku. Saya juga bersyukur punya putri 4, mereka bertumbuh di depan mataku. Aku melihat pertumbuhannya. Saya nggak bilang pagi-pagi saya udah berangkat, pulang malam anak udah tidur. Nggak gitu. Saya melihat pertumbuhan mereka. Mereka lucu-lucu, aneh-aneh ya. Seperti Angel tuh paling banyak menari. Paling banyak menari. Kita duduk aja, dia menari di belakang. Angel tuh suka menari. Lain-lain tiap mana. Kalau Caroline lebih banyak diem dan agak gampang nangis. Kalau Grace lebih dewasa, dia lebih mandiri. Nah, Shannon belakangan ini dia seperti Caroline tapi lebih banyak kegiatan. Tiap-tiap anak punya kebiasaan dan tabiat berbeda. Dan itu menyenangkan untuk seorang bapak melihat pertumbuhan anaknya. Begitu juga Allah melihat saudara, menyenangkan tiap hari. Tapi Anda lari dari dia, jauh dari dekapannya. Anda cuma menemui dia seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Itu pun kalau sempat. Tuh. Bapak Ibu, hidup ini cuma sekali ya. Dan sisa hidup kita juga gak banyak. Coba jalin hubungan. Kekristenan itu menjalin hubungan. Tapi kekristenan yang sejati sudah mulai pudar. Kekristenan atau gereja sudah jadi panggung entertain rohani. Pemusik-pemusik bukan salah. Melatih diri begitu rupa untuk terampil. WL dilatih untuk terampil. Suara-suara dilatih olah vokalnya. Silakan, itu bagus. Tapi jangan menghilangkan hubungan kita dengan Tuhan. Gereja bukan panggung hiburan. Kalau ada nyanyian buat apa? Ini untuk mengucap syukur. Itu untuk mengucap terima kasih. Jadi mewakili ucapan terima kasih kita. Apa kita lakukan? Kenapa? Karena aku mengasihi Tuhan. Hubungannya hubungan batin semua. Bukan ritual. Kekristenan gereja bukan ritual. Kalau agama purba harus begini, itu ritual. Kalau nggak begini salah lu, nanti Tuhannya marah. Itu ritual. Kita nggak gitu. Jangan saudara merasa puas kalau Anda sudah datang pada hari Minggu. Allah ditemui hanya seminggu sekali. Bahkan ada beberapa jemaat yang nggak mungkin tiap minggu datang. Dan herannya nggak merasa berdosa loh Ibu Bapak, nggak merasa bersalah. Anak yang justru, apalagi anak-anak ya, hampir tiap menit mungkin maunya dekat sama orang tua. Mau digendong, mau dipeluk, mau di jalan, main. Aduh cucu saya itu, kalau pulang langsung, Kong ayo main ini, Kong main ini, Kong. Belakangan ini saya sedang menggambar bola pingpong. Bola pingpong kan kalau kita mainin mesti diputer. Hatio pasti tahu tuh. Pergelangan tangannya kan mesti dilatih ya, Leo ya. Supaya bolanya muter, supaya lawan ketika mengambil itu muter bolanya. Nah saya kadang-kadang nggak lihat kalau yang putih. Saya bikin garis Patio Leo. Supaya kalau digaris kelihatan dia muternya tuh. Ini kemana nih muternya ke kanan? Nah, makanya saya lebih pintar sekarang. Waktu saya bikin lukisan, cucu saya datang. Sini Kun, ku bantuin. Dia bantu ngelukis juga. Udah tiap hari, tiap kali pulang dari sekolah. Kun, ayo kita gambar bola pingpong. Itu seneng banget. Terus kadang-kadang saya lihat di sosial media bikin mainan. Ada meja kita miringin, kita turunin pulpen, dia tangkap pakai mangkok. Terus gitu. Mainannya sederhana, tapi dia senang banget gitu. Coba tanya dia dah. Kalau kamu pakai baju, kamu gunting rambut mau seperti apa? Dia nggak mau seperti kayak bapaknya. Dia mau kayak kungkung. Ya mau kungkung. Bajunya kalau, Kung ayo aku kuning nih kaosnya. Kungkung kuning ya. Ya masuklah ke kantor cari kaos yang kuning gitu. Dia minta seragam dengan saya. Dia bilang kungkungnya ganteng. Katanya dia.
Kenapa saya bilang nggak kayak Dedi? Enggak, kayak Kungkung aja. Kayak Kungkung aja. Ingin dekat dengan orang tua. Itu anak, itu cucu. Nah orang Kristen kan begitu mestinya. Dan yang kayak seperti begini hilang loh. Kerinduan kita kepada Bapa hilang. Kita merasa udah cukup kok, saya minggu datang kok. Malah nggak pernah absen loh. Jangan bangga, jangan puas kalau cuma sekali. Coba tanyakan dirimu, apakah engkau punya hubungan itu tiap hari di rumah. Saya sih yakin orang-orang yang punya hubungan baik, rutin dengan Tuhan, intim dengan Tuhan di rumah, ke gerejanya nggak mungkin absen. Karena nggak mungkin, dia pasti kangen. Beda kan hubungan di rumah dengan di gereja kan beda. Punya warna sendiri. Pasti kangen. Kalau jujur ya, saya mau ngomong mewakili Tuhan. Sebetulnya Tuhan itu membenci ibadah ritual. Allah itu benci dengan ibadah-ibadah simbolik. Allah tuh nggak gitu suka diatur-atur dengan ibadah. Ini kumpulan anakku ya, mau reuni ya, harus diatur. Jangan kayak peraturan-peraturan begitulah gitu. Kalau Anda mau ketemu presiden, biasanya ada itunya. Apa sih namanya? Protokol. Allah tuh nggak mau gitu. Dan protokol birokrasi, ritual begitu tuh Allah nggak suka. Mau bukti nggak? Jadi jangan Anda pikir kalau ibadah itu begini ya awalnya, begini, harus begini, jangan begitu, mesti begini. Tuhan tuh nggak gitu suka sebetulnya. Bukan berarti kita harus bebas. Nama ibadah kan ada peraturan, ada aturan tata caranya. Tapi tidak boleh kaku. Jangan berpikir, nah cara gini nih Allah suka nih. Nah di Kristen kan banyak nih, ada Katolik, ada Protestan, ada karismatik, ada Bethel. Anda lihat liturginya beda-beda loh. Mana yang benar? Kita nggak pernah bahas itu. Kita nggak buat perbedaan. Kita nggak bilang mana yang benar, mana yang paling baik. Enggak. Memang Allah nggak suka dibuat-buat begitu. Tapi kalau mau bikin silakan. Nah, ada inti yang paling benar adalah hubungan. Apa buktinya bahwa Allah tidak suka dengan ritual-ritual seperti dewa aja, seperti berhala aja, harus pakai syarat ini, syarat itu, harus begini, harus begitu. Bukti yang pertama adalah kematian Yesus itu membongkar bait Allah. Saudara sudah pernah belajar, sudah pernah dengar pengajaran yang saya ajarkan, bait Allah itu ada 3 ruangan, ruangan halaman, ruangan tengah, ruangan paling belakang. Itu kan beda-beda syaratnya. Syarat bagian halaman apa, syarat di tengah apa, syarat di belakang apa. Yang paling saya banyak tekankan syarat belakang, itu harus kudus banget, nggak boleh ada dosa. Jadi akhirnya nggak semua orang bisa menemui Allah di ruang belakang. Hanya imam besar aja. Karena susahnya. Allah juga mikirin itu. Kok susah banget ya umatku. Anak-anakku menemui aku susah banget ya. Nah Yesus diturunkan. Allah sendiri turun. Kematiannya itu salah satu cara bongkar itu. Jalan itu. Yang menutup tabir sampai anaknya nggak bisa ketemu dia. Di Netflix saya banyak menonton film-film penjara. Dan saya suka adegan begitu tuh. Nah di penjara. Kesedihan saya adalah keluarga nggak bisa menemui narapidana lama-lama. Kadang sedih loh kalau tonton begini. Mau ngomong ini, ayahnya sampai nangis karena melihat kejadiannya dia nggak bisa tolong. Harus tahan puluhan tahun lagi di penjara. Itu salah satu bagian. Bayangin Allah pun tersandera dengan rintangan-rintangan itu. Aku ingin nemui anakku, nggak bisa. Bait Allah tuh ngatur begitu. Salah satu rintangannya adalah dosa. Kenapa sampai ada sekat-sekat? Karena dosa. Nah dosa itu diselesaikan dengan kematian Yesus. Waktu dia mati, gempa terjadi, anak udah baca di kitab suci, lalu tirai itu robek. Dan itu membuktikan bahwa Allah nggak suka dengan ritual, dengan pembatasan-pembatasan. Dirobek sama dia. Silakan datang sama aku, silakan. Bukan imam besar aja, semua. Dari imam sampai jemaat datang kepadaku. Karena memang itu kerinduanku. Nggak ada batasan-batasan. Harus imam besar, harus orang suci yang menemui Allah lebih dekat. Enggak.
Kemarin saya melihat Paus Fransiskus datang, salah satunya keteladanannya. Bagi dia nggak ada suatu istimewa. Dia naik pesawat biasa, dia turun dengan mobil Toyota, Innova ya. Itu nggak anti peluru dulu Bapak. Ya. Dia temui semua orang, terutama ibu-ibu yang membawa anak. Nggak peduli agama apapun, dia kasih restoreo. Dia yang nginep, nggak di hotel bintang 5, bintang 7. Di kamar kedutaan Vatikan di Jakarta. Sederhana banget. Dan itu sekaligus mempermalukan pimpinan-pimpinan agama yang belakangan ini minta diistimewakan. Termasuk pemimpin-pemimpin Kristen yang seringkali flexing, pamer dengan jam tangannya yang mahal, kemeja yang mahal, sepatu yang mahal, mobil yang mahal. Dipermalukan itu. Ibu bapak, sekali lagi tidak ada sekat antara Allah dan manusia. Allah robek. Yang kedua, bukti bahwa Allah tidak suka dengan ritual. Bait Allah, itu kan yang bikin sekat-sekat. Sebetulnya ritual itu bukan cuma pada agama kuno. Pada bait Allah pun ritual itu ada. Pakai tata cara begini, pakai cara begini, pakai cara begini. Akhirnya Allah robohkan tuh bait Allah. Tahun 70. Yang pertama itu kan waktu 568 Babilonia merobohkan bait Allah pertama. Bait Allah kedua dibangun dirobohkan tahun 70. Yang pertama dirobohkan oleh bangsa Babel, yang kedua dirobohkan oleh bangsa Romawi. Habis sudah sampai sekarang nggak ada. Dan itu membuktikan bahwa Allah nggak suka dengan rumah yang begini. Di dalam rumah itu terlalu banyak peraturan. Ada ritual begini, harus begini, harus begitu. Dia bilang, masa anak sama bapak mesti pakai peraturan? Lihat coba anak-anak Jokowi datang ke istana. Nggak ada peraturan, nggak pakai protokol. Langsung aja masuk, malah bisa pancok sama bapaknya. Harusnya begitu memang hubungan anak dan bapak. Tapi kalau Anda menubuh dia tentu pakai protokol. Nah Anda dengan Allah itu siapa? Kalau Anda dan saya itu merasa kita anak nggak pakai protokol. Dan setiap orang percaya dalam Yesus dianggap sebagai anak. Dan Allah harus, Anda dan saya harus punya hubungan pribadi di rumah. Dan ketika Anda berdoa di rumah sendirian, nggak pakai protokol. Dimulai dengan begini ya, terus di tengah-tengah masih begini ya, harus pakai begini ya, dan di akhir begini. Nggak ada, Anda ngomong seenaknya saja sama Tuhan. Keluarkan semua unek-unek di hatimu tanpa peraturan. Dan itu yang Allah mau. Dan Kristen yang seperti itu sudah hilang Bapak Ibu. Orang Kristen cuma puas tentang hari Minggu saja. Sampai kadang-kadang pekerja pun sudah malas melakukan hubungan batin seperti itu. Bahkan pendeta-pendeta pun mulai kehilangan karena terlalu sibuk dengan tugas-tugasnya. Apalagi jemaat. Makanya saya bilang Kristen semacam ini mulai hilang. Kalau sudah hilang, nanti Tuhan tanya, siapa kamu? Apakah kamu kenal aku kenal kamu? Itu loh, itu yang bahaya justru. Kayak lagi, Tuhan tidak menyukai ritual. Agama kuno dari berhala dengan adanya birokrasi dan ritual sampai agama modern, Allah tidak menyukai adanya ritual, birokrasi, protokol menemui dia. Dan saudara harus sadar ini, jemaat Tuhan yang di atas dan di bawah. Saudara harus menjalin lagi hubungan dengan Tuhan. Saudara mesti kenal Tuhan secara sendiri-sendiri. Ke gereja bukan salah. Kita rame-rame kumpul reuni namanya. Gak salah. Mengucap syukur dengan pujian gak salah. Supaya gak berantakan diatur. Bukan di ritual. Tapi celebrate ucapan syukur secara pribadi. Tapi bersamaan, silakan. Tapi nanti dilanjutkan lagi di rumah malam hari. Saudara ketemu dengan Tuhan. Abrah ini dibaca untuk mengetahui hati Tuhan. Untuk mengetahui apa yang Tuhan mau direnungkan siang dan malam. Sudah hilang. Jadi sekali lagi Allah tidak menyukai. Buktinya Allah merobohkan bait Allah. Sampai sekarang
tidak terbangun. Ini pemikiran saya. Saya yakin bait Allah tidak akan dibangun lagi. Allah tidak izinkan. Katanya akan dibangun bait Allah yang ketiga, sudah banyak isu. Dari mulai lembu, merah, segala macam. Akan dibangun. Tapi menurut saya karena Allah nggak suka, Allah nggak izinkan dibangun. Caranya banyak. Apakah nanti seluruh dunia tidak menyetujui di dunia ini dengan dibangunnya bait Allah? Israel juga pasti hati-hati untuk membangun bait Allah ini. Kalau seluruh dunia tidak menyukai, kan dia jadi sulit nanti. Banyak nanti masalah pertikaian politik, bisa jadi perang dan macam-macam. Karena untuk membangun bait Allah dia mesti merobohkan masjid itu. Kan nggak gampang begitu Bapak Ibu. Jadi kalau menurut saya, karena Allah tidak suka, Allah bikin situasi, bait Allah tidak akan terbangun lagi. Karena Allah tidak menyukai adanya ibadah seperti itu. Ibadah yang protokol dan birokrasi. Saya tanya dengan bagian ketiga. Kita kenal Allah. Kita tahu Allah. Yesus Kristus namanya. Coba tanya Allah. Allah kenal saudara enggak? Hai jemaat di atas dan di bawah, kita orang Kristen. Saya kenal Yesus. Tanya Yesus kenal saudara enggak? Kalau tahu aja banyak. Sebagai contoh, siapa yang nggak tahu Jokowi? Seluruh dunia kenal, tahu dia. Tapi kenal nggak saya pribadi? Enggak, karena jarang ketemu. Bahkan saya sama sekali juga belum pernah ketemu. Tapi tanya anaknya dah, kenal banget. Karena hampir tiap hari ketemu. Sebelum dia presiden ketemu, setelah dia presiden ketemu. Gambarannya seperti itu. Harus ditanyakan kepada diri kita sendiri. Kita orang Kristen, iya. Anak Allah, iya. Kita kenal Allah, Allah kenal kita enggak? Jawabannya, saya belum tahu lupa. Jawabannya betul, kita belum tahu. Jangan-jangan Tuhan enggak kenal kita. Karena kita jarang bergaul rumah dengan. Kalau saudara membuka Alkitab, ada orang-orang yang khusus dan istimewa loh. Yang bergaul dengan Tuhan. Dan air hidupnya luar biasa sekali, spektakuler. Contohnya Henok. Henok itu hidup di antara banyak orang, tapi gaya hidupnya beda. Dia bisa bergaul, padahal dulu Yesus belum hadir. Dia tahu ada Allah, dia bisa bergaul dengan Allah. Jadi jangan berkata, oh kalau orang-orang yang gak kenal Allah gak mungkin bergaul. Buktinya Henok. Sebelum semua orang ada, agama-agama ada, Henok sudah bergaul. Waktu Henok ada, agama belum ada loh. Hindu belum ada, karena waktu Hindu itu zamannya Abraham. Kan jauh banget Abraham sama Henok. Agama Yahudi pun belum ada, karena zaman agama Yahudi itu zamannya Musa. Henok kan turunan dari Adam, sudah bisa bergaul. Jadi jangan katakan kalau orang dulu nggak bisa bergaul, Henok bisa bergaul dengan Allah. Walaupun Allahnya nggak jelas, tapi dia bisa bergaul. Dituliskan di mana? Dalam Kejadian. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dia hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, bayangin. Jadi dia bergaul berapa? 365 tahun. Setelah dia memperanakan Metusala, ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, bukan mati. Sebab ia diangkat oleh Allah. Jadi zaman dulu pun sebelum Allah menunjukkan dirinya dengan jelas, udah ada manusia-manusia begini yang sadar bahwa dia adalah anaknya, anak Allah. Bisa bergaul. Jadi nggak ada alasan buat kita di zaman sekarang untuk tidak bergaul. Kita lebih jelas lagi Allah kita. Dulu Allah di zaman Henok nggak jelas, kurang jelas. Tapi diimani oleh dia. Allah itu ada, pencipta itu ada. Dia bergaul dengan Allah. Dan seumur hidupnya, hebat banget ini orang. Nggak kendor. Sejak dia kenal Allah sampai dia mati dia bergaul. Sampai dia diangkat dia bergaul. Jadi orang istimewa. Anda dan saya sudah diberikan hak istimewa. Jadi anak-anak Allah. Tapi kita nggak gunakan hak itu. Ayo gunakan hak Anda dan saya anak-anak Allah.
Barang siapa yang percaya dalam Yesus diberikan hak kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, gunakan hak itu. Jangan cuma seminggu sekali datang sama Allah, tapi tiap hari. Pilih hari yang tepat. Anda kapan? Kalau teman-teman saya berkata gini, Pak Samuel, kalau saya datang sama Tuhan pagi-pagi. Kalau saya setelah itu, saya pasti nggak punya waktu lagi untuk bergaul dengan Tuhan. Sibuk yang luar biasa. Sibuk banget. Selain dia besuk, segala macam, nemani suami, segala macam. Makanya dia bilang, aku datang sama Tuhan pagi-pagi sebelum orang bangun. Saya ambil waktu khusus. Dan yang kedua, malam. Setelah hampir tidur, saya datang hampiri Tuhan lagi. Ibu ini tahu, dia orang sibuk. Tapi dia punya waktu, disisihkan, disempatkan. Orang yang menjadi istimewa adalah orang yang memang menyediakan waktu berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, Daniel. Zaman Daniel udah kayak zaman kita. Wah, ini intrik politiknya hebat sekali. Daniel itu dibenci banyak orang, dia pembesar yang dipercaya, tapi dibenci oleh pejabat-pejabat tinggi lainnya. Karena dia disayang sama raja. Jadi orang-orang jadi iri hati. Cari cara kelemahan Daniel. Masa doanya dijadikan kelemahan? Pejabat-pejabat tinggi itu bikin peraturan sama raja. Dia bilang, raja, jangan ada pejabat kita, pejabat tinggi yang menyembah Allah lain kecuali menyembah raja. Buat peraturan raja. Yang melanggar, hukum mati. Lempar ke singa, dikasih makan, dijadikan mangsanya. Oh, raja senang banget. Sebab kan dia jadi ralah. Kayak zamannya Herodes gitu, zamannya Nero, digantikan Tuhan. Senang banget raja dibuat begitu. Jadi nggak ada lagi Allah, nggak ada agama lain. Daniel kan orang Yahudi dalam kerajaan. Daniel, firman Allah katakan dalam pasal 6, 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu yang dibuat, ya, pergilah Daniel pulang ke rumahnya. Dalam kamarnya, di atasnya ada tingkap-tingkap jendela terbuka, arahnya ke Yerusalem. Dulu orang Yahudi masih begitu, kiblatnya Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut berdoa. Kita 3 hari sekali makan banyak. Ada makan pagi, makan siang, makan malam gitu. Herannya nggak bisa lupa lu, heran. Dan ada beberapa jemaat suka ngajak saya makan. Kebetulan kan di Palem. Ayo Pak makan. Udah makan malam Pak? Belum. Ayo kita makan gitu. Ingat aja. Tapi nggak pernah dengan ayo Pak kita doa. Gitu nggak ada lo yang ngajak gitu. Ayo makan. Ya, seneng aja saya sih soalnya dia yang bayar. Kadang-kadang ada yang ngucapin happy breakfast Pak Samuel. Lu cuma ngucapin doang happy breakfast. Apanya happy, gue belum sarapan sampai pagi ini gitu. Happy lunch gitu. Cuma ngucapin doang sambil latih bahasa Inggris gitu. Saya bilang ngucapin doang. Kirim dong makanan gitu ya. Enggak bilang ada Pak Samuel happy pray pray morning atau morning pray gitu. Doa pagi gitu. Enggak ada yang gitu. Itu buktinya bahwa dia enggak pernah berdoa, makanya enggak ada yang ngajak. Kalau dia berdoa pasti dia ngajak. Udah doa pagi Pak, saya udah Pak. Gitu ya. Jangan udah doa pagi Pak, saya belum. Jangan begitu, ngomong kosong. Kalau makan, pasti nggak lupa. Tapi kalau doa, pasti dilupakan. Bukan lupa, dilupakan. Daniel sehari 3 kali dia berdoa. Dan herannya dia nggak takut loh. Padahal itu ancaman. Dia nggak takut. Ini bicara soal lain lagi, ini bicara iman. Tapi saya mau bicara soal kebiasaan dia. Gaya hidup anak Allah. Jadi istimewa Daniel. Jadi istimewa. Masuk gua singa, singanya nggak ada yang berani makan dia. Kenapa? Alot dagingnya. Bukan Bapak Ibu, bukan alot. Karena mulut dari singa itu ditutup malaikat Tuhan. Jadi istimewa banget itu Daniel. Sadra Mesa Abednego ngikutin juga. Dilempar ke dapur api. Nggak hangus badannya. Bahkan pakaiannya pun nggak terbakar. Istimewa banget. Anda jangan coba ya. Saya udah doa Pak, 3 tahun. Saya mau masuk ke dapur api, mampus lu. Jangan begitu. Itu ya bukan saya maksudkan ke situ. Istimewa bukan karena mengalami mujizat, tapi istimewa menjadi kesukaan, kebanggaan, kesayangan Tuhan. Itu yang saya maksud istimewa. Siapa lagi selain Daniel? Yesus tentunya.
Sebetulnya banyak di Alkitab. Nanti kalau saya tulisin begitu, nanti khotbah saya cuma nama-nama orang aja. Saya kasih contoh 3. Yesus juga. Benar Yesus Allah. Tapi dia juga mengambil waktu untuk berdoa. Pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap. Jemaat Kelapa Gading masih ngorok. Yesus sudah bangun. Yesus sudah bangun. Saya banyak membaca biografi kehidupan orang-orang hebat. Petinju terkenal, pemain basket terkenal, pemain bola terkenal seperti Ronaldo, Messi dan macam-macam. Ternyata dia punya kebiasaan latihan lebih dari biasa. Saya suka main bulu tangkis dulu, suka satu, ini ada Richard nih. Dulu pernah dilatih Richard juga. Saya lihat pemain-pemain nasional lah, itu dilatih juga di situ. Itu sehari bisa 3-4 kali latihan. Kadang-kadang ditambah lagi sama bapaknya. Anak-anaknya sampai nangis. Papa gini, kamu mau jadi juara nggak? Harus latihan lebih dari yang lain. Kalau enggak, kamu akan tidak lebih dari yang lain. Jadi kesimpulannya orang-orang yang punya keahlian dalam olahraga itu latihannya lebih dari yang lain. Seperti Michael Jordan ya. Orang-orang tidur, dia keluar dari apartemennya. Dia lempar bola basket. Subuh-subuh. Tidur sampai larut malam, dia lempar bola. Itu ribuan kali. Kayak orang sakit ya. Tapi begitulah caranya kalau mau jadi orang istimewa. Yesus istimewa di hadapan Tuhan. Dia punya kebiasaan sementara orang tidur, dia bangun. Dia bangun keluar dari tempat yang sepi supaya bisa bergaul dengan Tuhan. Anda banyak tempat lah di rumah. Kalau orang udah tidur pasti semua tempat sepi. Di dapur sepi, betul nggak? Nggak ada yang makan, udah pada tidur. Di tempat tidur juga sepi berlutut. Di ruang tamu juga. Di ruang keluarga Anda bisa berlutut di mana saja. Kalau udah tidur sepi pasti. Ambillah waktu secara khusus. Saya jamin kalau Anda lakukan itu terus menerus, Anda jadi istimewa di mata Tuhan. Itu baru Kristen sejati. Bukan datang hari Minggu saja, tapi tiap pagi seperti ini. Saat genting juga Yesus berdoa juga. Waktu dia mau disalibkan, dia mau ditangkap di Taman Getsemani, dia ajak muridnya. Muridnya malah tidur. Diajak doa tidur, yang ajak doa Yesus coba. Yang ajak doa Pak Samuel aja orang tidur apalagi Yesus. Mestinya kan istimewa. Jadi ternyata memang kalau orang nggak suka berdoa, siapapun yang ngajak pasti tidur gitu. Siapapun yang khotbah pasti tidur. Iya. Jemaat di atas dengan baik-baiknya, hati-hati. Kelihatan sekarang udah ada monitor nih jemaat di atas. Saya lihat saudara kalau ketiduran kelihatan di sini. Siapapun yang khotbah, kalau memang kita nggak suka dengar firman, tidur. Jadi khotbah itu bagai nyanyian tidur. Rugi saudara. Rugi kalau datang ke gereja hanya untuk tidur. Maaf ya, lebih baik nggak usah ke gereja. Kasurmu lebih empuk daripada di gereja. Yesus membiarkan mereka di situ tertidur. Lalu Yesus pergi lagi berdoa untuk keberapa? 3 kali. Dalam satu momen belum 1 jam, Yesus sudah 3 kali berdoa. Jadi dia punya hubungan yang baik banget dengan Bapa. Orang tua yang memiliki hubungan baik dengan anak atau tidak punya kecenderungan untuk melukai, itu dideketin anak terus, nempel terus gitu. Jadi kalau Jack nempel sama Tania nggak heran. Kalau cucu saya nempel sama saya nggak heran. Coba tanya cucu saya, tanya di rumah sekali-sekali. Prin, siapa di rumah yang nggak pernah marah? Pasti jawabannya saya, Kungkung, betul Kungkung. Dia jawab begitu, Kungkung nggak pernah marah selama aku hidup katanya. Selama aku ada di sini, Kungkung nggak pernah marah. Nempel jadi. Nah herannya omahnya sering marah dia, tapi nempel juga. Anda tahu kenapa? Karena omahnya sayang. Omahnya bilang, aku marah sama kamu karena omah sayang. Dia tahu tuh. Terasa juga ya oleh anak ya. Marahnya ini bukan marah murka, tapi marah sayang. Dia memperbaiki kesalahannya. Kalau Allah marah sama saudara, karena Allah sayang saudara. Kalau Allah juga diam sama saudara, karena dia sayang saudara. Lalu setelah doanya, kemudian peringatannya. Saat genting dia berdoa, peringatannya juga dia bilang gini.
Setelah Yesus itu kembali lagi kepada muridnya yang sedang tidur, dan mendapati mereka sedang tidur, ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup? Ngapain? Berdoa, berjaga-jaga, berdoa berjaga-jaga. 1 jam aja. Harusnya sisihkan waktu 2 jam. Jadi hari Minggu itu 2 jam waktu khusus. Gak boleh diganggu. Ketemu sama Bapak kita. Udah seminggu sekali aja masih susah, gimana tiap hari indah waktu. Berjaga-jagalah dengan aku, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Orang-orang yang jarang berdoa, gak dekat sama Tuhan, gampang jatuh. Pencobaan semua sama. Kalau orang berlayar dengan perahu, ya, ombaknya pasti sama, cuma beda perahunya aja. Kita semua sama, kena ombak yang sama, tapi di tempat perahu yang berbeda. Bedanya, kalau Anda nggak punya jangkar, nggak ditenggelamkan jangkar, perahumu kan gampang goyang dan tenggelam. Jika kita punya waktu doa, maka kita tidak akan jatuh dalam pencobaan. Nah, ini Alkitab ada gunanya nih. Daging, roh memang penurut. Roh penurut, daging lemah. Pengen tahu daging itu apa? Ternyata rendang. Hah? Bukan rendang ya? Di sini 2641. Itu makanya saya suka meneliti. 41 dikatakan roh memang penurut, tapi tabiat manusia itu lemah. Jadi daging di sini diterjemahkan tabiat. Sifatmu, kebiasaanmu itu memang lemah. Makanya gak heran kalau doa itu jarang. Kamu lemah. Rohnya sih mau, apalagi habis dengar khotbah begini. Kebakar banget nih sekarang, kebakar dan tersinggung. Tapi niatnya lemes. Mau melangkah ke gereja tuh lemes. Apalagi kalau banyak masalah. Ada banyak problem, banyak alasan. Makin-makin. Ntar pilek lah, ntar hujan lah, ada kerjaan lah, ada teman lah, mau sunatan lah, ada undangan lah, macam-macam. Bikin kita punya alasan. Bilangnya nggak sempat, bukan menyempatkan diri. Gak heran Yesus berkata, tabiatmu memang lemah. Digenjot. Apa sih gunanya kita bergaul dengan Tuhan, doa di rumah? Supaya kita kenal dia. Supaya kenal. Ini anak-anak dekat sama mama, dekat sama kungkung, sama oma, sama papa. Supaya kenal. Bapak pun, mama pun, ini masa anak-anak ini jangan hilang loh. Masa-masa ini 0-5 tahun tuh menyenangkan banget anak-anak. Anda jangan bilang, ya nanti aja dah, kalau sempat saya akan cari makan sekarang. Ya nanti aja ya, papa pergi dulu ya, mau pergi dulu. Nanti anak udah tunggu remaja, yuk baru ketemu. Udah kaya nih sekarang saya. Anak udah remaja, udah pemuda. Pasti berantem sama orang tuanya. Karena gak sinkron lagi. Dari kecil gak pernah ketemu, dari kecil gak pernah tahu tabiatnya. Berantem lulu. Kehilangan masa anak-anak. Orang tua tidak melihat, tidak menemani masa anak-anaknya. Begitulah kita nanti. Kalau kita jarang ketemu Allah, Allah udah nemui kita. Allah tiap pagi tegur, aku udah jaga kamu ya malam hari ya. Ayo datang sama aku. Enggak. Langsung buru-buru mandi kantor. Jam makan pun Allah tunggu lagi. Entar jam makan ya. Jam makan juga gak sempat juga. Makan lalu mesti datang lagi orderan baru. Pulang pun sama. Koran yang dibuka dulu bukan Alkitab. Abrahnya gak kebaca. WA-nya gak dibuka. Padahal di WA dikasih renungan, dikasih pengertian oleh beberapa teman kita. Nggak dibaca-baca juga. Jadi sekarang pertanyaannya, kamu tuh siapa? Ibu bapak, kita mau dekat sama Allah, dimulai dari nol. Supaya terus makin lama makin kenal dia, makin lama makin kenal dia. Saya dengar beberapa jemaat di sini ada punya kebiasaan begitu. Saya senang dengerin, tapi saya nggak puji-puji. Cuma bilang bagus. Pak sama maaf ya tadi WA saya ya, telepon saya sedang doa dulu sebentar. Oh nggak apa-apa saya bilang, nggak apa-apa. Nggak begitu penting, lebih penting itu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya bisa tunda kok. Senang dengerinnya kalau ada jemaat itu, tapi cuma 2. Yang lain nggak gitu. Sakit hati rasanya. Cuma 2. Satu wanita, yang kedua wanita juga, prianya malas nih.
Tahu dia masih lakukan itu nggak sampai sekarang. Saya nggak kontrol lagi, kan itu kesadaran kan. Yang begini kan kesadaran, tidak harus disuruh. Ini bahayanya kalau Anda nggak kenal Tuhan. Sorry, kita kenal Tuhan, Tuhan nggak kenal kita. Bahaya, ini munculnya. Matius 7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Apa kehendak Bapa di surga itu? Pada hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah aku bernubuat, bukankah aku ikut kur, bukankah aku besuk, bukankah aku nyanyi, bukankah aku ini dan itu. Sampai mengusir setan, mengusir istri, mengusir anak. Dan mengadakan banyak mujizat pakai namamu Tuhan. Lalu Tuhan bilang, pada waktu itulah aku terus terang. Terus saya nanti, sekarang dia belum. Kepada semua mereka itu, aku tidak pernah, apa ibu bapak? Mengenal. Garis bawahi. Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kata kuncinya mengenal. Karena tidak dikenal maka diusir. Karena tidak dikenal maka disebut kejahatan. Orang-orang yang nggak kenal Tuhan pasti berbuat jahat. Karena orang yang kenal Tuhan pasti melakukan firman-Nya. Gimana bisa kenal? Nah tadi bergaul. Jangan bangga kalau Anda datang seminggu sekali. Ibu bapak, Tuhan nggak mengenal. Jangan bangga Anda kenal Tuhan, tapi Tuhan belum tentu kenal Anda. Supaya kenal, bergaul. Setan itu, Anda bilang kan setan paling menakutkan, paling kita benci. Itu nggak keberatan kalau Anda beribadah. Pagi hari kita bangun. Setan, dalam nama Yesus saya mau ke gereja. Oh silakan, setan bilang. Udah punya kolektor belum? Setan nanya malah, bawa kolektor nggak lu? Malu-maluin aja kalau nggak bawa kolektor. Setan kasih kolektor. Itu mah kata saya. Kasih persembahan, setan nggak keberatan. Dengan tertawa dengan, oh bagus. Bikin maju gereja nggak apa-apa. Setan, aku disuruh nggak lagi jadi anggota duduk panasin bangku. Aku suruh ikut kur Gracia ya. Tambah satu anggota anak setan. Nggak keberatan. Tapi sebelum masuk, coba tes dulu suara kamu. Wih suara jelek banget. Sini, papi latih. Kata setan. Dilatih pagi siang malam. Lehernya, tenggorokannya dipegang sama setan. Jadi bagus suaranya. Jangan bikin malu ya. Anak setan. Dibikin paling bagus suaranya. Dan itu membuktikan setan gak keberatan kalau Anda nyanyi. Aktivitas saudara di gereja tidak membuat setan tersinggung. Kesibukan-kesibukan pelayananmu tidak membuat setan tersinggung. Paham ya? Ini pernah saya singgung dulu. Tapi ketika Anda berkata, setan, aku makin cinta Tuhan ya. Aku melihat ada Abra. Aku pikir sulap. Ternyata bukan. Bukan abrakadabra. Tapi ternyata suruh merenungkan. Aku coba sekali. Ih menyenangkan. Besoknya aku tidur. Besoknya aku doa lagi. Aku baca lagi. Kata setan. Tunggu. Yang ini jangan kamu lakukan. Bukankah kayak Adam. Semua buah boleh kamu makan. Yang ini jangan gitu. Setan juga ngomong sama. Bukankah semuanya aku suruh. Silakan ku bantu. Ku support. Ku danai. Ku berkati. Tapi yang satu ini jangan. Jangan doa ya. Jangan baca Alkitab. Makanya nurutin. Kita semua turut kan? Iya. Berhasil setan bilang. Aku berhasil. Keinginanku dikabulkan. Dituruti anak-anak gereja. Itu. Ada amin? Ya lu udah ngikutin keinginan setan kok. Nggak ada doa kan? Nggak pernah doa, nggak baca apa kan? Iya. Keinginan setan terwujud. Kalau Anda bilang tidak, buktikan nanti pulang. Anda gagalkan rencana dia. Bikin mesbahmu kembali. Mesbahmu sudah berantakan. Anda tahu mesbah? Kayak mimbar. Kalau dulu di zaman pakai batu disusun. Sekarang batu-batu mesbahmu sudah berantakan. Berlumut. Kamu mesti bersihkan lagi.
Susun kembali mezbahmu. Bawa hidupmu di atas mezbah itu untuk berdoa. Miliki mezbah pribadi, jangan ikutin kata orang. Jangan nembol ke orang lain. Bikin mezbah sendiri di rumah. Setan keberatan, nggak peduli kita. Yang penting Tuhan senang. Coba sekarang perhatikan bagian terakhir. Mezbahmu masih ada nggak? Periksa, ya. Ya, kembali. Allah nggak peduli. Anda gelar sarjana apa? Tuhan butuh saudara. Hatimu yang dipersembahkan. Jangan minder. Bergaul dengan Tuhan. Tuhan terima siapa saja sebagai anaknya. Kedua, coba perhatikan, cermati. Apa sih yang membuat engkau terhalang untuk bergaul dengan Tuhan? Gara-gara hobimu? Sampai engkau nggak bisa berdoa? Gara-gara pekerjaanmu? Karena banyak proyek, banyak berkat? Jangan bikin berkat engkau jauh dari Tuhan. Saya sih nggak yakin, maaf ya Bapak Ibu, jangan salahkan saya. Saya nggak yakin Anda punya mezbah doa. Saya bisa rasa kok Ibu Bapak, maaf. Pengalaman saya itu peka banget dalam hal ini. 44 tahun saya jadi gembala saudara. Saya yakin saya tidak salah. Anda nggak punya mezbah doa di rumah. Betul nggak? Oke, saya tanya sekarang. Siapa yang sampai sekarang masih punya mezbah doa? Angkat tangan. Oke. 1, 2, 3. Coba 4 orang kan? Yang di atas ada mezbah doa? 1, 2. Oke, 2 orang. Berarti cuma 6 dari jemaat kita. Nggak salah kan saya? Rekan saya itu pasti betul. Makanya saya khotbah seperti ini. Ayo perbaiki mezbah kita. Sudah runtuh batunya, jatuh, ya, ditelan oleh waktu. Sudah berlumut. Doa, batu-batu mezbahmu bersihkan. Ayo kita menghadap Tuhan. Ikuti Abra. Pak, saya ketinggalan. Enggak usah ngomong ketinggalan. Mulai dari Mazmur 39. Nanti kan diulang kembali lagi tahun depan. Dari kejadian lagi. Sama aja. Anda mau mulai dari mana saja silakan. Tidak pernah ada kata terlambat. Siapa yang buta huruf nggak bisa baca? Saya berikan privat supaya Anda bisa baca Abra. Bisa semua kan? Nah, berarti Anda bisa. Janji ya. Jemaat di atas dan di bawah janji ya. Bikin mezbah pribadi. Bukan mezbah keluarga. Mezbah pribadi. Masing-masing punya doa. Sehari minimal 1 kali, kalau bisa 3 kali. Pagi, siang, malam, supaya sehat. Oke, janji. Bilang sama Tuhan, aku mau buka mezbah setelah pulang ini. Oke, yang setuju angkat tangan. Saya ulang lagi. Yang setuju buka mezbah di rumah, angkat tangan. Oke, jangan turunkan, angkat tanganmu. Mari pemusik kita naikkan pujian, makin dalam lagi. Makin dalam lagi. Ku cinta kau Tuhan. Kita berdiri bersama-sama naikkan pujian ini. Mari naikkan pujian. Satu hal yang ku inginkan. Refnya lebih dulu. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku
jemaat saja, satu hal. Inilah pernyataan umat-Mu ya Tuhan. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus. Ku mengasihimu. Tuhan hari ini mengingatkan kembali, mungkin sekaligus menegur kita bahwa kekristenan sejati, kekristenan yang asli sudah mulai hilang dari umatnya, dari gerejanya. Seperti dia berkata, kalau aku datang nanti untuk kedua kalinya, masihkah aku dapatkan iman di bumi ini? Dalam konteks ini, iman itu berbicara, masihkah ada hubungan antara Allah dengan anak-anaknya? Masihkah ada maknanya korban Yesus yang membuka jalan untuk kita menemui Dia? Masihkah kita bergaul karib dengan Tuhan? Jangan-jangan ketika aku datang, aku tidak mengenal anak-anakku lagi. Karena dia telah berubah rupa, berubah gaya, berubah cara. Keadaan dunia telah mengubah tabiat anak-anakku. Kesibukan, pekerjaan, keadaan dunia telah mengubah tabiat kedagingan anak-anakku. Dengan susah payah aku telah berkorban, membuka jalan supaya engkau bisa menemui Allah. Tanpa rintangan, tak perlu pakai ritual yang berbelit-belit. Karena seperti Bapa ingin memeluk anaknya, begitu pun kita, Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Tuhan, mezbah-Mu telah kami tinggalkan. Batu-batu mezbah telah berserakan, jatuh, makin lama makin jauh dari tempatnya. Firman-Mu tak tersentuh lagi oleh jari kami, tak terbaca lagi oleh mata kami, tak pernah kami renungkan lagi dalam hati kami. Kami telah menjadi Kristen kewajiban yang hanya datang saat kami perlu, sama seperti penyembah berhala. Saat kami meminta pertolongan, saat kami sedang membutuhkan, betapa naifnya kami Tuhan. Padahal sesungguhnya Allah mengasihi tanpa syarat. Tuhan mengasihi kami dan berkorban, tidak menunggu kami baik. Dia berkorban karena Dia mengasihi kita. Dia punya korban, bukan cuma korban surga, harta, kemewahan, tapi nyawa. Sampai Dia berkata, apalagi yang harus kulakukan supaya engkau bisa dekat denganku. Jemaat Tuhan, sadarlah. Tuhan telah berikan segalanya, bahkan nyawanya, supaya engkau dekat dengan Dia. Jangan kehilangan kekristenanmu yang sejati. Kembalikan, bergaulah karib dengan Tuhan.
Angkat tanganmu yang merindukannya. Tuhan, ini tangan-tangan yang terangkat. Kami berjanji Tuhan, kami ingin beri kami kekuatan dan keberanian. Biar tabiat kedagingan kami dikalahkan oleh keinginan roh. Karena kami boleh mengambil waktu tiap hari bergaul denganmu ya Tuhan. Kami akan biasakan bangun pagi. Sebab setelah itu kami terlalu sibuk. Kami bangun pagi-pagi sengaja. Supaya kami punya waktu bergaul dan menemui Tuhan. Ku baca firman-Mu, ku renungkan siang dan malam supaya kami berbuah lebat. Beri kami kesempatan, bangunkan kami. Saat malam ketika kami akan berlutut kembali, merebahkan diri. Beri kami ingatan untuk mencari-Mu Tuhan, perlindungan kami. Berkati tangan-tangan yang terangkat, genapi kerinduan kami, wujudkan kerinduan kami. Kami meminta dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Tepuk tangan kayak tepuk tangan burung. Tahu, lepasin burung merpati tahu? Udah terbang dia. Dan saya nggak harapkan tepuk tangan juga. Kalau Anda mau tepuk tangan yang meriah tuh gitu. Untuk Tuhan karena dia telah tegur saudara. Puji Tuhan, kita semua diberkati siang hari ini, amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati setiap pelayanan Bapak. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, diundang para petugas kolekta yang ada untuk dapat boleh mempersiapkan kantong kolekta. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memberikan persembahan yang kedua, saya akan membacakan ayat dari Ibrani 13, ayat 15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur pada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh menaikkan syukur kami boleh menaikkan pujian kami, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan yang sudah memberkati kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, berikan kami kemampuan Tuhan Yesus untuk mentaati dan menjalankan firman-Mu ini Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Karena kami tahu Tuhan, apa yang kami berikan pada hari ini akan dipergunakan untuk keperluan gereja kami Tuhan. Untuk keperluan dana Natal kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk senantiasa memberikan yang terbaik hanya dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Bapak Surgawi, terima kasih ibadah telah selesai. Hari ini Kau mengajar dan mengingatkan kami dengan firman-Mu. Supaya kekristenan yang sejati jangan hilang dari gereja ini, dari umat-Mu. Kami kembali pada panggilan Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah yang intim akrab bergaul dengan Bapa. Tuhan berkati niat kami, kerinduan kami. Niat kami untuk datang pada hari Kamis tanggal 26. Niat kami membuka mezbah pribadi di rumah. Buka jalan Tuhan. Jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Kiranya Allah memberkati tangan-tangan dan hidupmu. Diberkatilah saat engkau keluar masuk pintu rumahmu. Diberkati saat engkau berjalan dan diam. Diberkati saat engkau bekerja dan beristirahat. Diberkati keluarga dan seluruh isi keluargamu. Dan diberkati hidupmu supaya engkau tetap menjadi berkat bagi banyak orang agar nama Tuhan dimuliakan. Pulang dan bawalah serta kasih Bapa, cinta Yesus, perlindungan kekuatan Roh Kudus ada menyertai engkau hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu.